sahabat matematik, selamat datang di ruang belajar bersama kami, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Haluoleo. Amalia dan amal ilmiah, karya bakti setiap hari, aktivitas akademika, laksanakan dan mengabdi dengan iman dan takwa. Sahabat matematik, permasalahan yang banyak berhubungan dengan pola suatu data adalah fungsi yang melibatkan data. Sebagai contoh, bila diketahui data-data penjualan suatu produk, akan muncul pertanyaan, adakah fungsi yang menyatakan bahwa penjualan merupakan fungsi dari waktu? Contoh kenyataan yang menunjukkan bahwa penjualan dipengaruhi oleh waktu ialah penjualan es campur, di mana penjualan es campur pada siang hari akan lebih baik daripada penjualan malam hari. Kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penjualan adalah fungsi dari waktu. Persoalannya adalah bagaimana penyajian fungsi tersebut. Ini adalah persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan, karena betapa idealnya bila diketahui fungsi yang biasa menyatakan penjualan adalah fungsi waktu. Untuk dapat menyajikan fungsi yang dapat dilakukan adalah menggunakan fungsi yang paling sesuai untuk menyatakan suatu data berdasarkan fungsi linear, eksponensial, dan fungsi polinomial. Cara pendekatan yang lain bukan untuk menyatakan fungsi, tetapi untuk mencari nilai-nilai antara titik-titik yang diketahui sehingga pola fungsi semakin jelas terlihat dan membentuk suatu kurva. Cara pendekatan ini dinamakan dengan interpolasi. Interpolasi digunakan untuk menentukan titik-titik yang lain berdasarkan fungsi pendekatan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu interpolasi yang digunakan adalah interpolasi polinom. Nah, sahabat matematik, jadi apa itu interpolasi polinom? Interpolasi polinom adalah metode yang digunakan untuk mencari titik-titik yang berada di antara n buah titik P1, X1Y1, P2, X2Y2, P3, X3Y3 sampai ke Pn, Xn, Yn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinom pangkat n kurang 1 seperti berikut. Masukkan nilai dari setiap titik ke dalam persamaan polinom tersebut dan diperoleh persamaan simultan dengan n persamaan dan n variabel bebas seperti berikut. Nah, penyelesaian persamaan tersebut adalah nilai-nilai A0, A1, A2, A3 sampai ke AN yang merupakan nilai-nilai dari koefisien dari fungsi pendekatan polinom yang digunakan. Dengan memasukkan nilai X dari titik yang dicari pada fungsi polinomnya, kemudian akan diperoleh nilai Y dari titik tersebut. Algoritma yang digunakan untuk menentukan interpolasi polinomial adalah sebagai berikut. Pertama, sahabat matematik harus menentukan jumlah titik n yang diketahui. Kedua, memasukkan titik-titik yang diketahui Pi, Xi, Yi untuk I dari 1, 2, 3 sampai ke n. Ketiga, menyusun entry-entry matriks dari titik-titik yang diketahui sebagai berikut. Keempat, menyelesaikan persamaan simultan dengan entry-entry matriks di atas dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Kelima, menyusun koefisien fungsi polinom berdasarkan penyelesaian persamaan simultan tersebut. Keenam, memasukkan nilai X dari titik yang diketahui. Ketujuh, menghitung nilai Y dari fungsi polinom yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, terakhir ke-8, menampilkan titik X, Y. Audio Jungle. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jenis-jenis interpolasi polinom. Adapun jenis-jenis interpolasi polinom adalah sebagai berikut. Pertama, interpolasi linear.
Interpolasi linear digunakan untuk menentukan titik-titik antara dua buah titik menggunakan garis lurus. Ilustrasi kurvanya adalah sebagai berikut. Kedua, interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik antara tiga buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadratik. Ilustrasi gambarnya adalah sebagai berikut. Ketiga, interpolasi kubik. Interpolasi kubik adalah metode yang digunakan untuk mencari titik-titik yang berada di antara empat buah titik yang diketahui. Ilustrasi gambarnya adalah sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara khusus tentang interpolasi kubik. Jadi, apa itu interpolasi kubik? Interpolasi kubik adalah metode yang digunakan untuk mencari titik-titik yang berada di antara empat buah titik yang diketahui. Adapun bentuk umum interpolasi kubik adalah sebagai berikut. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan interpolasi polinom. Yang pertama, polinom Lagrange. Yang kedua, polinom Newton. Yang ketiga, polinom Newton-Gregory. Dan yang keempat, metode eliminasi Gauss-Jordan. Selain itu, untuk menyelesaikan interpolasi polinom kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Audio Jungle. Ya, sahabat matematik, sudah tahu kan apa itu interpolasi polinom? Ya, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut. Ya, untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu yang kita lakukan adalah substitusi nilai x0, x1, x2, dan x3 ke nilai fx-nya, yaitu fx sama dengan cos x. Karena diketahui x0, x1, x2, dan x3 sebagai berikut, maka kita substitusi ke fx sama dengan cos x. Telah diketahui x0-nya sama dengan 0,0, x1-nya sama dengan 0,4, x2-nya sama dengan 0,8, dan x3-nya sama dengan 1,2. Selanjutnya, kita substitusi nilai x ini dari x0, x1, x2, dan x3 sehingga menghasilkan f x0 sama dengan cos 0,0. Cos dari 0,0 yang kita ketahui yaitu sama dengan 1. Jadi telah didapat fx0-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita melangkah ke fx1. fx1 sama dengan cos 0,4. Sehingga diperoleh cos dari 0,4 yaitu 0,921061. Selanjutnya nilai fx2 yaitu cos dari nilai x2. x2-nya yaitu 0,8. Cos dari 0,8 yaitu 0,6966707. Nah, yang terakhir yaitu fx3 sama dengan cos dari nilai x3 yaitu 1,2. Cos dari 1,2 yaitu 0,36238. Untuk lebih jelasnya, hasil dari x0, fx1, fx2, dan fx3 dapat ditampilkan dengan tabel berikut.
Ya, selanjutnya kita harus mengetahui bentuk umum dari persamaan polinom kubik. Persamaannya yaitu, dari persamaan umum tersebut kita dapat melihat di situ terdapat B0, B1, B2, dan B3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari B0, B1, B2, dan 3. Langkah pertama, kita akan menentukan nilai B0. B0 ini sama dengan Fx0. Seperti yang kita telah ketahui tadi, Fx0 yaitu 1. Jadi, B0-nya juga sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mencari nilai B1-nya. B1 itu rumusnya sama dengan F X1, X0. Fx1, X0 ini sama dengan F X1 kurang F X0 dibagi dengan X1 kurang X0. Ya, karena tadi kita telah mendapatkan nilai dari Fx1 dan Fx0, maka tinggal kita substitusikan. Fx1 tadi sama dengan 0,92061 dengan dikurang dengan Fx0 tadi sama dengan 1. X1 tadi telah diketahui sama dengan 0,4 kurang X0-nya sama dengan 0,0. Ini diketahui dari soalnya. X0, X1, X2, dan X3 telah jelas di soalnya. Selanjutnya tinggal kita menghitung hasilnya. Hasilnya yaitu negatif 0,1973475. Jadi nilai B1-nya yaitu negatif 0,1973475. Ya, selanjutnya kita melangkah untuk mencari nilai B2. B2 itu sama dengan F X2, X1, X0. Ini sama dengan F X2, X1 kurang F X1, X0 diper X2 kurang X0. Karena nilai Fx1, Fx0 sama dengan nilai B1, maka ini tidak perlu lagi kita mencarinya. Yang tinggal kita cari adalah ini, Fx2, X1. Nah, Fx2, X1 itu sama dengan F X2 kurang F X1 bagi dengan X2 kurang X1. Nilai Fx2, Fx1, X2, dan X1 telah diketahui, sehingga tinggal kita substitusi. Nilai Fx2 yaitu 0,696707 kurang Fx1 sama dengan 0,921061 dibagi dengan X2 yaitu 0,8 kurang 0,4, sehingga kita memperoleh hasil yaitu negatif
negatif 0,560885. Ya, karena kita telah memperoleh nilai dari fx2, fx1, maka tinggal kita substitusi ke sini. Sehingga diperoleh negatif 0,560885 kurang nilai dari fx1, x0, yaitu ini, nilai B1-nya tadi yang telah kita peroleh. Sehingga kurang negatif 0,1973475. Sehingga kita dapat memperoleh yaitu negatif 0,4542185. Jadi kita telah mendapatkan nilai B2-nya yaitu negatif 0,45442185. Ya, selanjutnya kita mencari nilai B3. B3 itu sama dengan F X3, X2, X1, X0. Ini dapat dirubah bentuknya menjadi F X3, X2, X1 kurang F X2, X1, X0 dibagi dengan X3 kurang X0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai F X3, X2, X1. Fx2, X1, X0 tidak perlu dicari lagi karena kita telah memperoleh dari hasil B2 Fx2, X1, X0. Jadi tinggal kita cari nilai yang ini. Nah, F X3, X2, X1 sama dengan F X3, X2 kurang F X2, X1 bagi dengan X3 kurang X1. Ya, dengan menggunakan cara yang sama dengan seperti sebelumnya, maka hasil yang kita peroleh yaitu negatif 0,343734375. Jadi nilai dari Fx3, X2, X1 sama dengan negatif 0,343734375. Selanjutnya nilai ini kita masukkan ke sini untuk mendapatkan nilai B3 tadi. Yang selanjutnya kita substitusi nilai yang kita telah peroleh tadi ke rumus B3-nya. Sehingga B3-nya yaitu B3 sama dengan negatif 0,343734375 kurang negatif 0,4542185. Ini diperoleh tadi dari nilai B2-nya. Dibagi dengan X3-nya yaitu 1,2 kurang X0-nya yaitu 0,0. Sehingga diperoleh yaitu
Jadi kita dapatkan yaitu B3-nya 0,0922395833. Ya, selanjutnya kita substitusi nilai yang telah kita peroleh tadi yaitu B0, B1, B2, dan B3 ke persamaan polinom kubik yang tadi telah saya tunjukkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusi ke persamaannya sehingga kita peroleh yaitu karena di soalnya ditanyakan hampiran pada F 0,5, maka kita substitusi X sama dengan 0,5 ke dalam fungsi yang tadi yang telah kita peroleh. Maka